Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julianto Indra Tribhuwana dengan NIM 20307020055, kelas Ilmu Politik B. Di video ini saya akan menjelaskan materi seputar mata kuliah Sosiologi dan Antropologi dengan poin-poin. Yang pertama ada Sosiologi dan Antropologi beserta dengan ruang lingkupnya. Yang kedua ada stratifikasi dan diferensiasi sosial. Yang ketiga ada analisis studi kasus dalam Sosiologi dan Antropologi. Yang pertama, sosiologi antropologi beserta dengan ruang lingkupnya. Saya mulai dengan sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai perilaku masyarakat dan objek penelitiannya itu masyarakat itu sendiri. Sosiologi berasal dari bahasa Yunani atau Latin yang terdiri atas kata sosius yang berarti kawan dan logos berarti kata. Adanya ilmu pengetahuan yang kita ketahui sampai saat ini itu merupakan bagian dari ilmu filsafat dahulunya, dan seorang filsuf dari negara Prancis bernama Auguste Comte itu dikenal sebagai bapak sosiologi dunia. Adapun 4 unsur dalam sosiologi. Yang pertama itu empiris, berdasarkan observasi. Yang kedua ada teoritis, ilmu yang menghasilkan suatu abstraksi. Yang ketiga ada kumulatif, itu berdasarkan teori yang sudah ada. Yang keempat ada non-etis, itu menjelaskan fakta. Misalnya, ada orang yang masih mempertahankan ketradisionalannya. Dia tidak memakai pakaian. Tugas atau peran ilmu itu bukan mengkritik atau menjudge, tapi melainkan menjelaskan kepada publik fakta yang sebenarnya. Ruang lingkup sosiologi itu mencakup semua interaksi sosial yang berlangsung antara individu-individu, individu kelompok, kelompok dengan kelompok yang terjadi di lingkungan masyarakat. Pokok bahasan dalam sosiologi. Yang pertama, fakta sosial. Yang kedua ada tindakan sosial. Ketiga ada imajinasi sosial. Dan keempat ada realitas sosial. Antropologi. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia yang mencakup fisik dan hasil yang dibuat yang disebut dengan budaya. Antropologi pun dibagi menjadi dua. Yang pertama ada antropologi fisik dan yang kedua ada antropologi budaya. Titik tekan atau titik fokus dalam antropologi itu antara manusia dan budaya. Perkembangan ilmu antropologi. Fase pertama itu sebelum 1800 yang dibawa oleh bangsa Eropa Barat ke penduduk Asia, Afrika, dan Amerika yang berlangsung sekitar 4 abad dari awal abad 15 sampai awal abad 19. Untuk fase kedua itu pada pertengahan abad 19. Ketiga itu terjadi pada permulaan abad 20 dan fase keempat itu sesudah 1930. Nah, ilmu antropologi di fase ini sangat mengalami perkembangan yang sangat luas dan pesat. Ciri dan karakteristik dari ilmu antropologi. Yang pertama itu bersifat empiris, kedua itu memerlukan penelitian yang sangat lama, yang ketiga selalu berkaitan erat dengan sejarah, yang keempat ada memiliki ruang lingkup yang luas, dan yang kelima selalu mengalami perkembangan. 2. Stratifikasi dan diferensiasi sosial. Kita mulai dengan stratifikasi. Selama dalam masyarakat ada yang dihargai, dan tentunya setiap masyarakat itu memiliki sesuatu yang dihargai, maka hal ini dapat menjadi bibit tumbuhnya sistem berlapis-lapisan dalam suatu masyarakat. Barang-barang yang dihargai itu mungkin berupa uang, kekuasaan, tanah, ilmu pengetahuan, bahkan keturunan dari keluarga yang terhormat. Nah, dalam sosiologi, hal ini disebut dengan social stratification, yang merupakan pembedaan dalam suatu penduduk ataupun masyarakat dalam suatu kelas-kelas yang bertingkat. Hal ini dapat terjadi dengan sendirinya, bahkan dapat terjadi dengan sengaja untuk mengejar suatu tujuan tertentu. Adanya lapisan dalam masyarakat. Pembedaan lapisan-lapisan dalam masyarakat ini merupakan gejala universal dan bagian dari sistem sosial setiap masyarakat. Untuk meneliti terjadinya lapisan-lapisan dalam masyarakat itu pokok-pokoknya adalah yang pertama sistem stratifikasi sosial berpokok pada sistem pertentangan bagi masyarakat. Sistem demikian hanya memiliki arti bagi masyarakat yang menjadi objek penelitian. Yang kedua itu sistem stratifikasi sosial dapat diartikan sebagai distribusi hak istimewa yang objektif. Yang kedua ada sistem pertanggaan atau prestige dan penghargaan. Yang ketiga ada kriteria sistem pertanggaan. Dan yang ketiga adalah lambang-lambang kedudukan. Diferensiasi sosial merupakan pembedaan anggota masyarakat secara horizontal, artinya memiliki derajat yang sama. Sebagai contoh, perbedaan atau pembedaan dari segi etnis, suku bangsa, ras, agama, jenis kelamin.
Hal ini nggak ada yang lebih rendah maupun yang lebih tinggi, dalam artian setara semua. Dan menurut Surjono Sukanto, hal ini merupakan bentuk dari variasi pekerjaan, prestige, ataupun kekuasaan kelompok dalam masyarakat. Artinya diferensiasi itu bisa menunjukkan keragaman suatu bangsa. Sebagai contoh, Indonesia ada banyak keragaman yang sangat banyak dan bisa menjadi potensi dalam pembangunan. Diferensiasi sosial. Yang pertama, ciri fisik, berhubungan dengan sifat yang dibawa seperti ras, warna rambut, mata, dan postur tubuh. Yang kedua, ada ciri sosial yang berkaitan dengan individu dalam suatu masyarakat. Ketiga, ada ciri-ciri budaya yang berhubungan dengan adat istiadat ataupun adat yang berkembang dalam suatu masyarakat. Adapun jenis-jenis diferensiasi sosial, ada diferensiasi sosial yang bertingkat yang terjadi pada penyaluran barang. Diferensiasi fungsional dapat dilihat dari lembaga sosial. Yang ketiga, ada diferensiasi adat, merupakan aturan atau norma yang meningkat dalam suatu masyarakat. Terakhir, analisa studi kasus dalam sosiologi antropologi dengan tema problematika sosial budaya masyarakat di masa pandemi dalam perspektif sosiologi. Di sini saya membuat dengan judul Peran Kemajuan Teknologi dalam Perubahan Sosial Budaya di Masa Pandemi COVID-19. Saya akan bacakan secara singkat. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan perubahan sosial yang tidak direncanakan oleh masyarakat. Kondisi masyarakat yang belum siap menerima perubahan akibat pandemi COVID-19 tentunya dapat menggoyahkan nilai dan norma sosial yang telah berkembang dan dianut oleh masyarakat. Harus diakui bahwa dampak COVID-19 telah memaksa komunitas masyarakat harus adaptif terhadap berbagai bentuk perubahan sosial yang diakibatkannya. Masa pandemi kini harus dipaksa untuk disesuaikan dengan standar protokol kesehatan. Menekan masyarakat pada perubahan perilaku untuk menjalankan aktivitas seperti biasanya, namun tetap merujuk pada protokol kesehatan. Hal ini tidak akan berjalan lancar bila tidak didukung dengan disiplin tinggi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Sosial yang dikarenakan pandemi COVID-19 terkesan memaksa masyarakat untuk mengubah pola sosial dan kebudayaan yang sudah ada, dengan menerapkan hal-hal baru di kehidupan sehari-hari demi memutus rantai penyebaran virus corona. Perubahan tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek seperti sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lainnya. Sebagai contoh, pembelajaran dilakukan secara daring, pemenuhan kebutuhan rumah tangga melalui online shop, kerja, ibadah dari rumah. Dengan pemanfaatan tersebut, semoga penyebaran COVID-19 terhenti dan bahkan menghilang dari dunia ini. Karena semenjak kedatangan COVID-19, semua tatanan aspek kehidupan masyarakat sedikit memudar. Namun, meskipun sedikit memudarnya perubahan sosial ini, semoga terwujudlah apa yang kita harapkan, yaitu COVID-19 hilang dari muka bumi ini. Perubahan tersebut dapat saja menjadi gaya baru untuk kedepannya dan menjadi kebiasaan yang baru. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah kata ataupun kesalahan dalam penyebutan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.